Selamat pagi adik-adik. Damai di hati. Ya, puji Tuhan karena atas berkat-Nya kita semua boleh bangun di pagi hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Nah adik-adik, ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Nah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus mengetuk pintu. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengarkan suaranya? Hai anak laki-laki, hai anak perempuan, buka pintu hatimu, Yesus kan segera masuk. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengarkan suaranya? Hai anak laki-laki, hai anak perempuan, buka pintu hatimu, Yesus kan segera masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, kami tahu situasi kami pada saat ini, kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan akan menyertai kami setiap anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan begitu baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan, kami ini manusia yang banyak dosa, untuk itu kami minta maaf ya Tuhan dan tolong layakan kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji.
itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik sekalian, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Syamas Enci Adel Sinyal Lahopang. Shalom adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bersama dengan mama papa, oma opa tentunya yang ada di rumah masing-masing. Nah, saat ini kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, bersama anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami percaya walaupun anak-anak ini ada di rumah mereka masing-masing, tetapi begitu besar kerinduan mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, bersama-samalah dengan kami saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, saat ini mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pasti semua di rumah sudah duduk manis, ya, bersama dengan papa, mama, mungkin juga ada oma, opa, dan mari bersama-sama kita akan membaca dari kitab Bilangan. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 33. Nah, bagian firman ini kita akan baca dan Enci akan baca nantinya mulai ayat 25. Nanti adik-adik sebentar sesudah ibadah minta bantuan mama papa atau oma opa untuk baca kembali mulai ayat 1 sampai ayat 33. Ya. Yang sudah bersama-sama, yang sudah dapat, mari bersama-sama kita akan baca mulai ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan,
orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikian firman Tuhan kita saat ini, dan adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, saat ini marilah bersama-sama kita menyaksikan tayangan berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya
bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahkan dari tayangan video yang sudah kita saksikan bersama, mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua, walaupun adik-adik masih kecil-kecil, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Kita tidak perlu takut dan gentar, seperti yang dikatakan oleh pengintai-pengintai kepada Musa dan Harun. Mereka takut dan gentar, tetapi percaya bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu akan kita rasakan. Pasti adik-adik di rumah juga, kalau ada bersama dengan mama papa, pastinya tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gentar, walaupun dapat dengar, ada suara apa Kang di luar, nah akan merasa takut karena percaya mama dengan papa akan jaga, akan melindungi. Begitu juga adik-adik dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya akan menjaga, menolong, bahkan melindungi kita, menjauhkan kita dari rasa takut dan gentar. Karena itu adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat cerita firman ini selalu mau mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yakin dan percaya kepada Tuhan akan memberikan kekuatan, akan memberikan keselamatan bagi kita semua. Karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan, mari tetap kita mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap percaya dan kita tetap terus berdoa, meminta supaya Tuhan menolong, menjaga, memelihara kita, menjauhkan kita dari rasa takut dan khawatir. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberikan semangat bagi adik-adik dalam menjalani hari-hari kehidupan, walaupun mungkin banyak kegiatan yang kita lakukan hanya di dalam rumah saja. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi kita dari hal-hal yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu berjalan ini. Nah, untuk ayat hafalan di minggu berjalan ini, Mazmur 56
ayat 4. Sekali lagi, Mazmur 56 ayat 4. Dan ayat hafalan ini adik-adik sebentar ada gerakannya. Mazmur 56 ayat 4 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi nanti sebentar dengan gerakannya. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, sekarang Enci akan menghafal ayat hafalan ini dengan gerakan. Nanti adik-adik juga sebentar akan ikut gerakannya. Nanti ayat hafalan ini adik-adik minta bantuan mama papa di rumah untuk direkam, divideokan, dan dikirim ke guru sekolah minggu di masing-masing kolom. Sekarang kita akan gunakan gerakan sambil menghafal ayat hafalan. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Boleh adik-adik? Sekali lagi. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Boleh? Pasti Enci yakin semua bisa. Dan silakan adik-adik buat rekaman videonya dan kirim ke guru sekolah minggu di kolom adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita di minggu yang lalu. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai
dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama, Sudahkah yang terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bersama dengan anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon, kolom 1 sampai kolom 11, bersama-sama kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami saat ini, bersama-sama kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahkan lewat cerita, lewat video yang boleh kami saksikan bersama, memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk tetap kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan bersama-sama dengan kami. Ajarkan kepada anak-anak kami ini untuk tidak pernah merasa takut dan gentar, melainkan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dan dapat kita rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami ini dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jaga lindungi, jauhkan anak-anak kami ini dari segala mara bahaya. Bapa di dalam surga, biarlah anak-anak kami ini, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh menjadi anak-anak yang besar, anak-anak yang sehat, kuat, sehat jasmani dan rohani, karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, untuk saat ini, di masa pandemi COVID-19, yang mengharuskan kami semua untuk tetap beraktivitas, tetapi dengan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga dengan kami melakukan semua itu dengan teratur, maka kami pun dapat bersama-sama memutus rantai penyebaran wabah COVID-19
di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami lakukan. Kami memohon tuntunan penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Di mana saja mereka berada, Tuhan tolong berkati mereka. Yang sakit, yang ada di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan Engkau jamah setiap bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati segala usaha upaya mereka untuk pemulihan dari sakit yang mereka alami. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, apapun masalah pergumulan yang mereka hadapi, biar juga Tuhan Engkau menolong, menyertai, memberkati mereka. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur, bersuka cita. Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau lengkapi syukur dan sukacita mereka. Dan biarlah di tengah-tengah kehidupan kami, nama Tuhan tetap kami permuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan tolong mereka semua, berikan hikmat supaya mereka boleh dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada dalam tugas pekabaran Injil. Diberkatilah mereka sehingga banyak jiwa semakin mengenal Tuhan dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami, yang menjadi doa kami. Sambil terus kami bermohon, diberkatilah persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak kami ini. Biarlah pemberian kami ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Dan kami akan ucapkan doa ini bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Mari berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga menyertai, memberkati kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat
Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya Enci ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik, yaitu untuk tetap tinggal di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, banyak istirahat, dan kalaupun memang harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Ya. Dan yang paling terakhir, namun paling terpenting, jangan lupa untuk berdoa. Nah, adik-adik, sampai sini dulu pertemuan kita di hari ini. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Shalom.